Огонь! Halo Sobat Mager, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas film kisah nyata Perang Dunia Kedua, mengisahkan perjuangan pasukan Uni Soviet untuk menghentikan invasi Nazi Jerman yang dikenal dengan Operasi Barbarossa. Lalu bagaimana keseruannya, dan inilah alur film The Last Frontier. Pada bulan Oktober tahun 1941, pasukan Nazi berhasil memasuki wilayah Uni Soviet dan terus bergerak sejauh 200 km menuju kota Moskow. Pihak Soviet yang mengetahui itu langsung melatih para kadet menggunakan senjata artileri di lokasi pelatihan militer di kota Poldoks yang berada di selatan kota Moskow. Seorang kadet yang bernama Alex memiliki kemampuan membidik yang sangat baik. Tapi selama latihan dia malah bermain-main. Kolonel Ivan yang mengetahui itu langsung menegur Alex, mengingat Uni Soviet kini dalam situasi darurat dan para kadet dipersiapkan untuk menghadapi pasukan Nazi. Setelah latihan, Alex bersama temannya bernama Dimitri tertarik pada seorang perawat bernama Marsha. Mereka berdua akhirnya membuat kesepakatan bahwa mereka dilarang PDKT ke Marsha dan membiarkan Marsha memilih antara mereka berdua untuk dijadikan pacar. Alex yang memang bocah nakal, malamnya dia menemui Marsha yang sedang tidur dan memberinya sebuah bunga. Alex pun buru-buru ngumpet saat dokter Nikita masuk ke ruangan tersebut. Alex yang lagi bersembunyi secara tak sengaja menyenggol botol kaca sehingga keberadaannya ketahuan. Beruntungnya Nikita yang pengertian segera pergi dari sana. Setelah itu Marsha menemui Alex dan ternyata dia juga suka sama Alex. Dengan perasaan bahagia, Alex kembali ke kamarnya. Tanpa diduga, Dimitri telah mengetahui kecurangan Alex yang membuat Dimitri sangat kesal karena Alex telah melanggar kesepakatan yang mereka buat. Sampai akhirnya mereka pun baku hantam. Akibat perkelahian itu, Letnan Alyoskin memberi mereka hukuman, yaitu mereka akan dikurung selama 5 hari. Scene beralih ke seorang pilot Uni Soviet yang sedang patroli di area Warsawa. Dari kejauhan dia melihat konvoi pasukan Nazi sedang bergerak menuju ke kota Moskow yang hanya berjarak 190 km dari kota tersebut. Sang pilot kemudian mengambil beberapa foto untuk diserahkan ke markas pusat. Setelah menerima laporan, para petinggi militer langsung melakukan rapat darurat. Letnan Jenderal Elisev memerintahkan Kolonel Ivan untuk mengerahkan semua kadet dari infanteri Poldoks supaya berjaga di perbatasan Ilyinsky selama 5 hari sampai pasukan bantuan datang, dengan tujuan untuk menahan pergerakan pasukan Nazi Jerman yang sedang bergerak menuju ke kota Moskow. Situasi pun semakin mencekam ketika Kolonel Ivan mengumpulkan para taruna dan mengabarkan bahwa pasukan Nazi telah menginjak-injak tanah air mereka. Oleh karena itu, mereka semua akan mendapat sebuah tugas yang sangat penting, yaitu mereka akan dikirim ke medan pertempuran demi menahan laju pasukan Jerman. Sementara Dimitri dan Alex yang masih ditahan hanya bisa mendengar perintah Kolonel Ivan dari balik jeruji besi. Marsha yang baru mengetahui jika Alex sedang ditahan mengatakan bahwa dirinya akan diterjunkan ke medan pertempuran sebagai petugas medis. Di sisi lain, Kolonel Ivan menjelaskan kepada para komandan mengenai tugas yang akan mereka laksanakan.
Ivan menjelaskan bahwa mereka harus segera pergi menuju ke perbatasan Illinsky dan bergabung dengan pasukan Kapten Storhak. Kolonel Ivan juga meminta Letnan Alyoskin untuk melibatkan semua prajurit termasuk Alex, karena menurutnya Alex sangat ahli dalam menembakkan artileri. Alex dan Dimitri pun dibebaskan dan mereka akan ikut berjuang di medan pertempuran. Sebelum berangkat, para kadet mengucapkan salam perpisahan kepada keluarga mereka masing-masing, karena kemungkinan hari itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Alex dan beberapa taruna terbaik lainnya langsung berangkat lebih dulu ke garis pertahanan terdepan, sementara pasukan di bawah komando Letnan Alyoskin akan segera menyusul. Sepanjang jalan terlihat warga sipil mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun di tengah perjalanan mereka diserang pasukan udara Jerman. Serangan ini mengakibatkan beberapa mobil pengangkut amunisi rusak parah dan salah satu prajurit harus gugur lebih awal sebelum sampai di medan pertempuran. Malamnya, ketika Alex serta lainnya hampir sampai di tempat tujuan, tiba-tiba mereka dihadang beberapa warga yang mencurigakan. Mereka pun sempat bersitegang dan saling menodongkan senjata. Namun ternyata orang yang mereka temui adalah Kapten Storhak beserta pasukannya. Keesokan harinya, mereka langsung melakukan misi penyergapan pasukan Nazi yang akan melewati jalan menuju kota Moskow. Ketika konvoi pasukan Nazi telah datang, serangan pun dimulai. Setelah bertempur dengan cukup sengit, pasukan Soviet akhirnya berhasil memenangkan pertempuran. Tapi sayangnya dalam pertempuran tersebut mereka harus kehilangan beberapa prajurit. Sementara itu, pasukan di bawah pimpinan Letnan Alyoskin dan Kolonel Ivan akhirnya sampai di perbatasan Illinsky. Beberapa saat kemudian, Maiken Smirnov juga datang untuk mengecek situasi pertahanan di perbatasan. Mereka pun membuat strategi untuk menghadapi pasukan Nazi, serta mengantisipasi situasi terburuk yang akan terjadi. Di sisi lain, tepatnya di wilayah Borov, pasukan Storhak dan Alex serta para taruna lainnya yang ditempatkan di garis depan sedang berjuang melawan konvoi pasukan Nazi yang terus merangsek masuk menuju kota Moskow. Dengan senjata artileri, mereka berusaha menghancurkan tank-tank panzer Jerman, sehingga terjadi pertempuran yang begitu sengit. Karena kalah jumlah dan persenjataan membuat pasukan Soviet terkepung dan kewalahan. Ketika situasi semakin mencekam, beruntungnya divisi tank ke-17 datang tepat waktu untuk membantu mereka. Hingga akhirnya pasukan Soviet berhasil membalikkan situasi dan memenangkan pertempuran. Sementara Maiken Smirnov memutuskan untuk menarik mundur pasukan yang berada di garis depan, sebab ia mendapat informasi dari markas pusat bahwa bantuan akan datang terlambat. Karena hal itu, mau tidak mau mereka harus berjuang mati-matian menghadapi pasukan Nazi di perbatasan Illinsky. Di tempat lain, pasukan Storhak bersama Alex kembali bertempur menghadapi pasukan Jerman. Namun sayangnya dalam pertempuran tersebut Alex terkena serangan musuh. Alex yang terluka parah sedang dibawa ke rumah sakit agar mendapat perawatan, dan secara kebetulan ia dirawat oleh Marsha, wanita yang sangat dia cintai.
Esok harinya di basis pertahanan perbatasan Ilensky, para kadet terlihat bersiap siaga untuk menghadapi serangan Blitzkrieg Jerman. Namun ternyata mereka dikejutkan oleh serangan Luftwaffe yang menyerang mereka dengan brutal. Serangan udara tersebut mengakibatkan infanteri banyak yang gugur. Tak lama kemudian, pasukan Nazi lengkap dengan tanknya mulai berdatangan untuk menyerbu mereka. Melihat itu, para kadet bergegas menyiapkan artileri anti-tank untuk menghancurkan tank Nazi Jerman. Dengan semangat perjuangan, para pemuda Soviet akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Nazi Jerman untuk sementara waktu. Di sisi lain, Kapten Storhak bersama anak buahnya sedang melakukan operasi pengintaian. Mereka berhasil menemukan markas pasukan Nazi yang tak jauh dari perbatasan Ilensky. Ternyata pasukan Nazi sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang pasukan Uni Soviet dengan skala besar. Kemudian ia mengirim koordinat markas musuh ke para perwira yang berada di perbatasan Ilensky. Setelah menerima informasi serta koordinat markas musuh dari Kapten Storhak, para perwira langsung melakukan rapat bersama Mayor Dementiev, seorang komandan batalion artileri misil. Dalam rapat ini, akhirnya para perwira memutuskan untuk memakai senjata andalan mereka, yaitu Katyusha. Karena dari informasi, pasukan Nazi akan mengerahkan senjata lapis baja dan tank dalam jumlah yang sangat banyak. Esok harinya, mereka menyiapkan senjata Katyusha yang merupakan senjata paling ditakuti Nazi Jerman. Setelah menentukan koordinat, senjata Katyusha langsung diluncurkan menuju markas pasukan Nazi Jerman. Sementara itu, Kapten Storhak serta anak buahnya juga berhasil menangkap 2 tentara Jerman untuk dijadikan tawanan. Serangan Katyusha berhasil menghancurkan markas Nazi beserta semua senjatanya. Alex, Dmitri, dan semua pasukan Soviet yang melihat itu dari kejauhan nampak begitu senang. Kolonel Ivan dan Maichen Smirnov menginterogasi 2 tawanan tersebut agar mendapat informasi mengenai rencana pasukan Nazi Jerman selanjutnya. Dari interogasi tersebut, mereka mendapat informasi bahwa divisi pasukan Nazi lainnya juga akan melakukan serangan ke desa Bosaya Subinka. Esok harinya, pasukan Nazi kembali menyerang di perbatasan Ilensky. Tapi kali ini bukan bom yang dijatuhkan, melainkan asap yang bertujuan untuk menghalangi pandangan mereka. Karena diketahui pasukan Nazi akan menyeberang jembatan yang ada di daerah tersebut. Pasukan infanteri berhasil memenangkan pertempuran. Namun sayangnya mereka juga kehilangan banyak prajurit. Karena pasukan Nazi Jerman akan menyerang desa Subinka esok hari, Maichen Smirnov meminta Kolonel Ivan untuk mengerahkan pasukan ke desa tersebut. Scene beralih di garis pertahanan ketiga perbatasan Ilensky. Terlihat Marsha dan Alex menemui Dmitri yang akan berangkat bersama taruna lainnya ke desa Bosaya Subinka. Mereka berdua mendoakan Dmitri supaya bisa kembali dengan selamat. Singkat cerita, pasukan Nazi mulai melakukan serangan di desa Bosaya Subinka. Tanpa ampun, pasukan Nazi menghabisi semua tentara Soviet yang ada di hadapan mereka.
Dalam pertempuran tersebut, pasukan Nazi bisa mengalahkan pasukan Soviet dan berhasil menguasai desa Pushaya Subinka. Esok harinya, Kolonel Ivan mengunjungi para taruna yang terluka dalam pertempuran sebelumnya. Seorang komandan yang terluka memberitahu Kolonel Ivan bahwa mereka semua masih ingin bertempur melawan pasukan Nazi sampai mati. Tapi Kolonel Ivan tidak mengizinkan dan meminta mereka semua yang terluka untuk kembali pulang ke Poldoks. Malam harinya, para taruna yang terluka akhirnya dipulangkan ke Poldoks. Namun Alex yang terluka bersikeras masih ingin bertempur. Ia meminta Dimitri untuk membantunya bersembunyi agar bisa melepas perbannya. Dan akhirnya Alex bisa ikut bertempur lagi. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Alex, Dimitri, dan para taruna lainnya sampai di garis pertahanan di perbatasan Ilyinsky. Dimitri akan ditempatkan di garis pertahanan kedua yang dikomandoi oleh Letnan Aliorskin. Sementara Alex berada di garis pertahanan ketiga yang dipimpin oleh Letnan Shapovalov. Tak lama kemudian terlihat konvoi tank berbendera Uni Soviet tiba di sana. Para taruna yang melihatnya pun bersorak gembira karena mereka mengira itu adalah tank bantuan yang selama ini mereka tunggu. Tapi seketika Alex menyadari jika tank tersebut adalah tank Nazi Jerman yang sedang menyamar menjadi tank Soviet. Dan pertempuran pun dimulai. Melihat pertempuran yang begitu sengit, Majen Smirnov meminta bawahannya untuk memberitahu ke semua komandan dan para taruna bahwa misi mereka telah selesai. Semua pasukan diperintahkan oleh markas pusat untuk mundur karena bantuan dari markas akan segera datang. Kabar tersebut telah sampai di garis pertahanan ketiga. Tapi pasukan yang dikomandoi Letnan Aliorskin yang berada di garis pertahanan kedua belum menerima informasi tersebut. Alex yang mengetahui hal itu langsung menawarkan diri untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Letnan Aliorskin. Alex bergegas menuju ke garis pertahanan kedua. Tapi di saat yang sama, pasukan Aliorskin tengah digempur habis-habisan oleh para tentara Jerman. Dan sayangnya, Dimitri terkena tembakan bertubi-tubi sampai terluka parah. Melihat Dimitri yang terluka, Marsha segera menolongnya. Sementara Alex yang baru datang menghampiri Dimitri yang sedang sekarat. Dan setelah itu Dimitri pun mengembuskan nafas terakhirnya. Alex kemudian memberitahu Letnan Aliorskin bahwa mereka semua diperintahkan untuk mundur oleh markas pusat. Tapi Aliorskin menolak untuk mundur. Dia akan tetap berjuang melawan pasukan Nazi sampai mati. Alex yang mendengar itu seketika jiwa nasionalisnya memuncak. Dia memutuskan untuk berjuang bersama Letnan Aliorskin. Sementara Marsha juga membantu mereka dengan menembaki para tentara Nazi. Dan akhirnya Letnan Aliorskin dan Alex berhasil menghancurkan tank terakhir milik Nazi Jerman. Tapi sialnya posisi mereka diketahui oleh musuh dan pos yang mereka gunakan dilempari granat milik Nazi. Letnan Aliorskin, Marsha, dan Alex akhirnya gugur di medan pertempuran. Tapi semua pengorbanan para tentara Soviet tidak sia-sia karena pihak Nazi Jerman mengalami kerugian yang sangat besar dalam pertempuran tersebut. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.